Oke, halo guys. Ya, ini adalah live kedua aku ngobrol tentang bisnis. Dimana sebelumnya aku juga pernah ngobrolin bisnis di Januari. Dan sekarang aku akan ngobrolin bisnis lagi bareng dengan Lailatul SY Instagramnya ya. Lailatul Syadia. Oke, sekarang kita coba undang dia langsung ya. Aja invite. Oke, good. Oke, okay. Halo, mana orangnya? Halo. Halo, Sony. Oke, kedengaran gak, Miss? Nih, kedengaran gak nih? Kedengeran kok. Suaraku denger Ya, nggak? kedengaran, aman-aman. Ya, aku nggak Ya pakai nggak pakai device device apapun ini. apapun ini. Iya sih, sama aku juga. Ntar aku coba cari yang tempat terang dulu deh. Ya, emang benar-benar terang ya. Di luar deh, bagus. Gimana, Miss? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Liburan nggak seperti libur. Ya, karena banyak deadline ya, berarti ya. Suaramu, Deadline, wajahmu deadline kerjaan. menghilang. Menghilang. Kalau sekarang di sini bagus nggak ya, kira-kira ya? Oke, bagus lah di sini ya. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk ya. Cerah kok. Cerah kok di sini. Oke, kita hari ini ngobrolin apa nih, Miss? Seperti yang ada di undangan. Iya, ini Cara kan cuan sebenarnya juga tanpa modal. iya pengen Ini judulnya tuh ngobrolin penuh dengan clickbait ya. clickbait ya, maksudnya ya. Nah, Emang sebenarnya emang tidak dari Miss tidak sendiri kalau diketahui seperti bisnis itu tanpa maknanya. emang bisnis tanpa tanpa modal tuh yang kayak gimana? Hmm, Sebelumnya harus diluruskan dulu ya. Yang dimaksud Hmm. tanpa modal ini tuh sangat luas sekali ya. Karena pengertian modal sendiri itu ada banyak sekali. Jadi ada modal tuh kalau misalkan gampangannya tuh kita bedakan jadi
dua faktor gitu ya, faktor eksternal sama faktor internal gitu. Nah kalau faktor internal ini tuh kita sebenarnya nggak usah nyari, kita udah punya sebenarnya, udah Apa punya tuh, apa dalam tuh? diri kita sendiri. Nah seperti contohnya pertama kayak mentalitas. Nah jadi harus benar-benar sebelum kita memutuskan untuk terjun di dunia bisnis, nah kita tuh harus benar-benar punya mental bisnis kayak gitu. Itu sih kayak bentar kayak ketika kita mulai terjun ke dunia bisnis ya kita harus benar-benar kayak mulai dari semangatnya iya, pantang menyerahnya iya, dan yang paling penting itu adalah mentalnya itu harus pede. Nah pede itu dalam artian kesampingan gengsi dulu lah, kayak misalkan kita kan mau promo nih, misal nih promo terus kayak malu nanti dibilang ih jualan apaan sih, nah kayak gitu kan. Padahal nah sebenarnya mungkin setiap orang kan punya tujuan masing-masing ya dalam memulai untuk bisnis gitu kan. Nah berarti pertama sebenarnya kita tuh udah punya modal sih. Nah udah punya modal dan tinggal kitanya sendiri mau nggak sih menggali lebih dalam lagi dan mau nggak konsisten kayak gitu. Nah kalau yang Oke. untuk modal yang kedua itu mungkin yang bisa dibilang kita kesampingan dulu. Nah itu adalah modal eksternal dari luar kayak gitu. Dari luar itu seperti misalkan kayak ya duit lah gitu, misalkan kayak modal untuk usaha gitu kan, modal untuk usaha ketika kita nggak punya dalam tanda kutip duit, nah kayak gitu kan otomatis kita kalau mungkin dengan alasan kayak gini mau mulai modal tapi mau mulai bisnis tapi nggak punya modal, kayak sebenarnya modal yang seperti itu nomor belakangan kayak gitu. Nah yang paling awal itu adalah membangun modal dalam diri sendiri, modal secara internal tadi seperti itu. Halo, Oke. suaramu kayaknya Suara hilang deh. suaraku ada kan? Ada Halo, sih, tapi suaraku kok gambarnya muter-muter gitu ya. muter. Padahal pakai wifi. Sekarang nggak muter lagi ya, Mas ya? Ya sama, aku juga pakai handphone. Iya. Jadi ini tadi ada yang dari awal ya yang bilang, Mbak masih masih ingat aku kah Mbak Laila? Siapa tuh? Rizal Fadli. Fansnya Mbak Laila kayaknya ini. Temen lah, temen Oh, kuliah. teman kuliah ya. Ya di Tahu sini dulu. nggak muncul ininya, apa namanya, komen-komennya nggak muncul di aku. Ya ada muncul tadi di bawah juga. Oke, jadi Oh, menarik nih. ingat Berarti dong. ada dua versi ya, yang bagian ekstrinsiknya ya. Kemudian dari intrinsiknya. Mungkin kalau dari intrinsiknya semangat sendiri buat ngelola bisnis kayak membangun percaya diri, kemudian yang misalnya bilang tadi harus tahan malu. Nah, emang pernah berada di posisi gini nggak sih kalau misalnya ada bisnis terus upload di WA story terus tiba-tiba merasa kayak dicengin temen, apa sih malas lah ngeliat status lu tuh banyak banget promo-promonya gitu. Pernah nggak sih, Miss? Mungkin bisa ceritain sedikit Pernah gimana banget. reaksinya juga. Pernah banget sih. Hmm. Jadi tuh dulu awal mula saya mulai berani untuk buka-bukaan itu di tahun 2020 baru sih sebenarnya saya apa namanya konsisten di dalam perbisnisan seperti ini, khususnya Hmm. online ya, masih baru 2020 sih, jadi lama gitu memunculkan untuk benar-benar percaya diri dari 100% di seperti ini. Mungkin memang dari dulu pas waktu kuliah mungkin sudah mulai jualan gitu ya, jualan pulsa, jualan apalah jajanan kayak gitu kan udah, tapi cuman bentar gitu, paling sebulan 2 bulan gitu, nggak ada yang sampai setiap hari konsisten promo terus sampai mungkin berani coba ngiklan juga gitu kan, terus itu sampai lebih dari hampir 2 tahun konsisten itu baru banget sih, baru 2020 kemarin. Jadi memang ada sih perasaan yang kayak jualan terus
pasti nanti diceng-cengin banget kayak gitu. Awal-awal emang seperti apaan sih, kurang duit ya, emang iya bener kurang duit. Ya nggak itu sih. Gitu. Jadi kayak balik lagi sih, setiap orang pasti punya tujuan masing-masing atau punya niat masing-masing gitu. Kenapa memulai berbisnis seperti ini kan. Nah kalau saya sendiri sih mulai um, percaya diri dan hilang rasa malu, hilang rasa malu itu karena dalam pertama tanda itu kutip kayaknya positif. asyik nih, jualan itu asyik gitu, bisa jadi Uh, lama-lama saya suka terus kayak gitu. Nah pertama tuh karena biar produktif aja, biar produktif kayak gitu. Jadi mau melakukan apa sih gitu. Jadi kayak next mau ngapain lagi, next mau ngapain lagi gitu kan. Nah ketika mencoba untuk bisnis gitu kan, posting gitu ya, ternyata seru juga gitu, dan akhirnya bisa jadi hobi gitu. jadi Kalau nggak hobi, posting jadi tuh malah rasanya kebiasaan. kosong. Oke. Jadi kebiasaan. Nah, jadi tapi Jadi belum yang dijawab tuh walaupun yang bagian tetap ini ya loh, ada Mas. bolong-bolongnya juga. Nah, yang belum dijawab itu bagian ini. Yang tadi kan saya bilang ketika dicengin tanggapan mistis sebenarnya gimana? Karena kan ketika dicengin ini Oh, mungkin balik lagi ke malunya dan terus apakah Miss itu mengabaikan atau bagaimana gitu reaksinya. Mungkin yang di sini penonton pengen tahu kira-kira nanti kalau dia punya bisnis dan itu mau diceng-cengin orang, dia udah punya jawaban kayak Miss Laila gitu. Gimana tuh? nah, sebenarnya tuh ternyata setelah Hmm? di tahun 2020 itu ya, orang-orang itu nggak yang ceng-cengin yang seperti saya pikirkan sebelumnya gitu. Ternyata Hmm. ekspektasi negatif yang sudah saya bangun sendiri itu ternyata nggak seburuk itu gitu ternyata. Hmm. Ternyata mereka cuma kayak penasaran, oh sekarang jadi jualan ya? Ya aku bilang gitu, oh sekarang jadi ini, nah, kayak gitu. Cuman gitu doang sebenarnya. Mungkin awalnya kayak penasaran mereka apa itu kayak gitu kan. Tapi lama-lama kayak oh ya udah gitu, kayak oh pasti ini tentang promosi lagi, tapi buktinya juga sampai sekarang pun tetap ada aja yang ngelihat gitu kan, tetap ada aja, cuman ya udah, mereka ternyata biasa aja, nggak yang seperti kayak ih jualan ini malu deh kayak gitu, nggak juga ternyata. Nggak sampai ke sana ya berarti Jadi ya? intinya Nggak. jadi jadi intinya itu mulai aja dulu kayak gitu. Mulai aja Oh, mulai aja untuk dulu. masalah apa namanya ekspektasi orang atau reaksi orang itu sebenarnya yang penting kitanya sih, nggak terlalu baper atau nggak terlalu, kalau dapat omongan orang tuh nggak terlalu sakit hati gitu. Berarti pesannya kalau misalnya pengen mau buat bisnis dari sekarang mulai, kemudian jangan nanggapin dulu perspektif orang nanti bakalan bisnisnya gimana-gimana, yang penting mulai aja dulu. Karena siapa tahu yang kita bangun itu sebenarnya maksudnya ekspektasi yang kita bangun itu negatif, tapi bagi orang luar sana tuh kayaknya belum tentu seperti itu tanggapan mereka. Ya nggak sih, Miss ya? Iya benar, benar sih. Hmm. Cuma Emang kalau emang bisnis kalau yang Sony sendiri gimana? punya pengalaman Gimana gitu? juga kan, awal mulai Sony Iya, itu gimana? dulu sama di startnya kita sama, itu saya juga startnya di tahun 2020 waktu itu bisnisnya produk halal ya, yang ya saya bisa spill HNI, mungkin bagi Miss ya, udah tahu juga ya, HNI ya, produk halal HNI yang HPAI itu. Nah kemudian di situ Oh, gabung belajar bisnis di sana. Di sana kebetulan juga bisnisnya adalah MLM ya. MLM itu ya multi level marketing kan gitu ya. Dia MLM-nya MLM syariah. Jadi emang sampai sekarang pun downline kayak gitu. Cuman sampai sekarang ya saya mikir karena ini syariah, saya juga nggak apa ya, nggak ngezolimin orang. Kalau misalnya orang itu daftar terus orang tuh nggak ngikutin apa yang ini juga gitu. Jadi alhamdulillah di sana tuh belajar banyak hal tentang dunia bisnis dan menggeluti hal itu, dan akhirnya kayak menjadi passion buat kedepannya pengen bisnis apa lagi nih kayak gitu. Nah di HN itu sendiri emang sama, awalnya tuh kayak takut gitu nah untuk memposting sebuah produk, namun takutnya kayak tanggapan orang gimana. Awalnya emang kayak gitu, maksudnya kayak diajak-ajakin gimana ya, males lah lihat status lu tuh terlalu ini deh kayak gitu. Nah maksudnya terlalu terlalu posting-posting, emang kayak gimana sih, apa
kehidupan lu tuh sampai kayak gitu banget gitu. Tapi satu sih yang mikir, yang orang lain itu nggak tahu hidup kita gimana gitu, yang dia nggak ngasih makan kita gitu. Jadi aku mikir yang bertanggung jawab buat diri kita tuh ya diri kita sendiri, mau ngapain ke depannya. Makanya aku berani apa ya, terjun ke dunia bisnis itu karena itu, karena pengen membuktikan ke diri sendiri kalau keluar dari zona nyaman itu enak kayak gitu. Situ. Situ sih. Sama. Jadi tapi tanggapan aku terhadap orang-orang yang nyinyir kayak gitu, orang-orang yang saya nggak mikir lagi untuk orang bakalan ngelihat apa enggak, orang tuh bakal senang apa enggak. Yang penting posting, yang penting kayak kalau ada orang tertarik, ayo kayak gitu. Tapi lebih kepada bagaimana caranya buat kita branding dulu, bahwasanya kita tuh tipikal pebisnis kayak gitu sih. Tipikal yang pantang menyerah kayak gitu. Gitu. Ya, Sampai sekarang bener banget 2020. sih. Nah, kalau yang bisnisnya ini yang digeluti apa sekarang? Kalau saya itu sebenarnya produk ya. Sebenarnya di sini Produk juga ya? produk ya, produknya itu lebih ke cewek-cewekan sih, muslimah kayak gitu sih. Oke. Oh ya, jadi mungkin ini ada sedikit tips ya. Tips Hmm. untuk memilih bisnis yang tepat kayak gitu kan. Apa tuh? Apa tuh? Boleh nih, boleh di-spill langsung nih, spill nih. Nah, Ada 5 cara nih kayaknya. Nomor 5 bikin caranya Anda nanti terkaget-kaget kayaknya nih. Kayak clickbait clickbait lagi. berita ya. Oke. Nah, jadi Gimana tuh? sebenarnya dulu awalnya seperti ini. Kayak dari bisnis itu pertama mungkin orang bakalan bilang yang sesuai dengan passion kayak gitu kan. Hmm. Sesuai dengan passion bla bla bla. Terus kalau kita nggak tahu passion kita gimana, gimana mau pilih yang apa gitu kan. Iya juga ya. Nah, jadi kalau saya sendiri saya tuh pernah dapat sumber dari mana itu. Saya lupa, pokoknya itu. Nah, pertama ketika kita pilih bisnis itu kan pertama itu yang apa namanya, yang bisa memberikan solusi gitu kan, katanya gitu, katanya coach ya itu kan, yang bisa Iya. memberi solusi kepada masyarakat yang luas gitu kan. Tapi kita pun mikir sendiri, aku pun mikir juga kayak, lah siapa gue gitu kan, mau memberi solusi kepada orang banyak gitu, kayaknya cita-cita yang terlalu tinggi gitu kan. Nah akhirnya saya memutuskan satu hal gitu kan, karena kita ini orang Islam, nah berarti bisnis ini harus yang apa namanya, harus yang memberikan dampak kita gitu, tidak hanya di dunia saja tapi nanti juga di akhiratnya kelak kayak gitu. Masya Allah, luar Jadi tuh biasa. setiap yang kita miliki itu kan nanti pasti akan ada hisapnya gitu kan. Iya Nah benar. jadi itu um, saya pernah, oh iya ini yang bicara itu adalah owner dari bisnis yang sekarang ini saya ikutin. Nama aplikasi, ini ada sebuah aplikasi ya, itu Toko Rame kayak gitu. Jadi ownernya si Toko Rame ini tuh bilang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita memilih bisnis itu yang maslahat untuk umat kayak gitu. Jadi kayak yang misal kita jualan produk gitu kan, itu tuh yang kayak ya semacam uh, ini bukan bermaksud mendiskreditkan yang lain ya. Nah, tapi ini dari pandangan saya saja gitu. Nah, dari pandangan sebagian orang ya, sebagian kecil orang. Nah, itu adalah misalkan kayak contohnya adalah gamis gitu kan. Nah, gamis itu kan nanti akan dipakai para muslimah untuk menutup auratnya, bla bla bla. Nah, kayak gitu-gitu sih. Itu cuma salah satu contohnya. Jadi kayak ketika kita mau berbisnis, nah kita tuh nanti selain kita mencari laba gitu kan, nah kita tuh juga bisa memiliki nilai lebih untuk apa namanya, untuk akhirat kelak. Jadi kayak membantu para muslimah ini untuk menjaga auratnya gitu. Misalkan jualan pernah gitu kan, nanti akan mereka gunakan untuk beribadah, otomatis kita akan kecipratan apa namanya, pahalanya, atau sarung kayak gitu, kopiah. Nah jadi saya pun juga berpikir hal yang itu, akhirnya saya merubah mindset kayak gitu kan. Dari yang awalnya berpikir bahwa bisnis itu hanya untuk mencari cuan, mencari laba,
menjadi bagaimana kita itu bisa bermanfaat untuk umat sekecil apapun kayak gitu. Jadi perasaan saya yang awalnya itu merasa bahwa mau kayak memberi solusi pada suatu masalah suatu masyarakat, kayak memberi manfaat untuk orang sekitar kita aja, lebih dari seperti itu sih jadinya kayak Wah, gitu sih. mantap, mantap. Dan ya, dan satu lagi, bisnis itu jangan bertujuan untuk biar cepat kaya gitu, atau tujuannya itu untuk mencari duit doang. Karena kalau kita semakin kita berharap untuk dapat duit banyak kayak gitu, nanti maka kita akan semakin kecewa ke belakangnya. Karena duit itu semakin kita kejar, nggak justru malah mendatangi kita, itu malah kabur. Tapi kita pikirkan dulu, yaitu yang itu tadi sih, bagaimana kita itu bisa memberi manfaat untuk sekitar, gimana kita itu bisa, jadi apa yang kita posting gitu ya, misalnya kita posting dan kita share itu tuh bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaatnya itu dulu. Misalkan kalaupun misalkan orang itu tertarik dengan produk kita dari postingan kita, itu berarti adalah bonus gitu. Allah yang kasih. Itu sih selama saya belajar sih. Mantap, mantap, mantap. Dapat ilmu baru malam ini luar biasa keren banget. Bahwasanya bisnis itu nggak cuma sekedar laba, tapi juga impact yang sebenarnya itu yang pengen kita jual itu seperti apa. Bisnis juga nggak tentang uang ya. Jadi apa yang pengen di apa yang pengen diberikan solusi ya, terutama kalau kita muslim ya pengen ini bisnis sekaligus untuk membawa kita ke surga. Masya Allah, mantap, keren nih. Nah, nah, bisnis sekarang itu emang bisnisnya di agen toko rame kan. Nah, emang di agen toko rame itu jualannya apa aja? Terus selain agen toko rame ada bisnis lain nggak sih sebenarnya? Atau bisa kita bilang side job? Iya. Nah, nih, toko rame itu pertama, toko rame itu adalah semacam marketplace. Nah, kalau kita mungkin yang kita sangat kenal itu kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, itu yang besar yang beli-beli kan. Nah, di sini itu ada aplikasi namanya Toko Rame. Nah, dia itu juga menjual beberapa produk yang dari beberapa brand yang bekerja sama dengan si Toko Rame ini. Jadi nggak seluruh nggak semua hal itu bisa dijual di situ. Jadi produk-produk yang sudah di ACC sama pihak Toko Rame-nya kayak gitu. Jadi intinya suppliernya itu adalah yang sudah bekerja sama dengan Toko Rame. Nah, kalau kayak Shopee, terus Tokopedia kan semua orang itu kan bisa jualan di situ, gitu kan, bisa upload barang-barangnya. Tapi kalau ini tuh enggak. Jadi di sini sistemnya itu adalah kayak reseller kayak gitu. Oh ya, bisa Nanti reseller. Nah, jadi nanti dari Toko Rame sendiri, owner, dan bawahnya itu ada apa namanya, mentor. Ada mentor. Nah, setiap mentor yang ada di sana nanti itu membawahi distributor. Nah, kemudian setiap distributor itu nanti membawahi agen. Nah, kemudian setiap agen nanti mereka itu nanti membawahi reseller kayak gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Dan di sini Toko Rame pun juga bukan MLM kayak gitu. Jadi kita nggak reseller itu nanti nggak bisa mengajak mengajak orang seperti MLM itu enggak, tapi sama-sama jualan kayak gitu. Nanti kalau misalkan orang mau gabung tuh bisanya ke misalkan reseller, berarti nanti daftarnya ya ke agen kayak gitu. Misalkan mau jadi agen berarti daftarnya ya nanti ke distributor, tapi nanti ada syarat-syarat tertentu. Nah, seperti itu sih. Waduh. Jadi seperti itu sih. Kalau untuk produknya sendiri, sih ya baju, style lah, intinya fashion sama obat-obatan itu apa ya, kosmetik gitulah. Gitu. Berarti udah ada di Play Store ya, Miss ya berarti? Sudah ada di Play Store. Sudah ada di Play Store ya. Berarti Miss sekarang udah masuk ke distributor dong ya? Agen sih saya, masih agen. Distributor. Waduh, tapi kan agen ngebawahin reseller di bawahnya toh? Iya, betul. Wah, luar biasa nih, berarti income-nya udah lumayan ya.
Alhamdulillah. Ya ada, belum banyak sih resellernya ya, baru berapa lah, masih Oke. terus belajar berproses terus. Oke. Jadi startnya mulai 2020 berarti Miss untuk masuk ke agen toko ramen atau baru ini? Sebenarnya 2020 itu bukan agen toko rame sih. Dulu tuh awalnya itu jadi ada sebuah brand baru, sari jeruk peras, minuman ya, minuman sedang Hmm. gitu. Namanya itu Luna. Nah, Luna Lemon ini itu 2020 pertengahan, tengah 2020 terus saya langsung daftar agen kayak gitu. Hmm. Jadi langsung kemarin, jadi waktu itu tuh sempat agak kaget gitu kan dengan ternyata tuh bisnis seperti ini ya gitu kan. Kayak awal-awal join langsung terus habis itu uh, karena kita untuk memenuhi syarat menjadi agen kan harus punya beberapa reseller gitu kan. Hmm. Akhirnya itu saya mengajak beberapa teman. Awalnya teman yang ngajak saya untuk menjadi agen kayak gitu. Kemudian setelah itu yaudah kita berdua akhirnya kerjasama untuk mencari reseller kayak gitu, sudah punya beberapa kan, akhirnya bisa. Terus setelah itu jalan 1 tahun, pertengahan tahun 2021, jadi pemilik brandnya ini, ownernya si minuman sari jeruk peras itu kayak menyerahkan bisnisnya itu kepada mentor gitu, mentor yang lain kayak gitu. Jadi kemudian akhirnya kita para mitranya itu, para tim semuanya dari distributor agen itu akhirnya pindah ganti gitu ke toko rame. Jadi kami mulai di toko rame itu baru tahun 2021, pertengahan 2021 seperti itu. Jadi seperti itu awal mulanya. Jadi akhirnya um, apa namanya? Akhirnya menekuni di toko rame sampai sekarang. Oke, jadi dimulai dari reseller tadi ya, apa? Sari jeruk peras, kemudian coba berubah platform atau di Sari Jeruk Pras itu punya platform sendiri atau emang sengaja ngubah ke toko rame di mana itu menyerahkan mentornya memberikan saran itu gimana sih maksudnya Mas? Nah, jadi itu waktu itu sari jeruk perasnya tetap masih ada, tetap di bawah mentornya ini, tapi beda gitu. Jadi sari jeruk perasnya tuh nggak di dalam toko rame, jadi kayak bisnis sampingan kayak gitu, Oh gitu, kayak berarti sendiri, beda brand. oh berarti gabung di toko rame ini baru di Agustus ya pertengahan ya berarti Agustus September Pertengahan mungkin 2020. atau Juni Juli gitu ya. Ya lupa lah, ini pertengahan lah. Oh oke. Jadi Tapi baru setahunan ini. sekarang jeruk peras itu masih tetap dijalanin atau dua-duanya dijalanin atau salah satunya aja? Kalau jeruk perasnya udah enggak sih, karena mau fokus aja gitu, mau fokus ke toko rame. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu apa ya, tips juga ya untuk memilih bisnis. Jadi kayak awalnya saya memilih bisnis ini karena kan memang ini bukan pekerjaan utama juga ya, Hmm. pekerjaan sampingan gitu kan. Jadi kayak side hustle. Nggak hustle Side juga sih hustle. sebenarnya, side job. Nah, kemudian kayak kamu ngomong apa tadi? Lupa saya. Kemudian Oh iya, ini ya tips side memilih hustle. ya, tips memilih. Nah, tips memilih tadi, jadi karena dia ini kan bisa dijalanin kapanpun gitu kan, bisa dijalanin kapanpun dan dimanapun. Kalau misalkan kita lagi capek ya udah buka dulu kayak gitu kan. Hmm. Nah, jadinya bisa dikerjakan gitu. Jadi ketika kita punya waktu longgar, jadi kita posting kayak gitu, terus kemudian dan juga nyapa reseller setiap hari kayak gitu ya, walaupun mungkin nggak setiap hari juga kayak gitu. Jadi harus nyapa reseller, terus kasih materi ke grup reseller kayak gitu, kasih informasi produk terbaru kayak gitu-gitu sih. Jadi memang Di toko ramenya ya. Jadi toko ramen ini berarti toko rame. platform kayak Shopee atau Tokopedia yang kayak gitu. Jadi nanti
Kayak aku misalnya pengen beli barangnya itu melalui orang atau melalui platform toko rame kayaknya. Gimana tuh? Ya, jadi di sini kita itu sistemnya semuanya dropship sih. Jadi kita Hmm. tinggal pesannya itu melalui link di toko kita, di toko rame. Jadi ketika kita menjadi reseller di toko rame, nanti kita itu bisa bikin nama toko sendiri. Dan nanti kita sudah dikasih domain websitenya. Kayak gitu, dikasih domain website, kita pilih nama kita sendiri, terus kemudian nanti jadi kita kalau misalkan kita mau jualan nanti tinggal share linknya itu aja, link toko kita itu gitu. Nanti tinggal pesan melalui di situ dan nanti pengirimannya sudah diatur sama toko rame pusat seperti itu. Oh Tinggal gitu. seperti itu Jadi aja. oh Jadi ya. kita nanti tidak perlu mengurus pengiriman stok barang. Nah, Jadi ini juga itu salah enaknya satu ya. Berbisnis kayak gini ya. Bisnis apa, affiliate marketing ya ini namanya ya. Ya affiliate marketing ya. ya bisa dibilang seperti itu affiliate. Affiliate marketing. Tapi Nah, ada produknya, tapi daf barangnya nyata. oh iya oke. Daftar ini affiliate marketing ya aku bilangnya. Daftar di toko rame ini free nggak, Miss? Atau harus punya, kan ada beberapa nih yang bisnis itu kita harus bayar dulu di awal, bayar produknya, kemudian kita jualin, atau emang benar-benar free? Tadi kan judulnya tanpa modal, berarti Oh, free berarti dong. emang benar-benar tanpa modal ya berarti ya? Beneran emang tanpa modal berarti? Seriusan? Iya, Emang tanpa benar modal. tanpa modal? Oh, mantap. Iya, benar tanpa modal. Jadi langsung join. Jadi nanti misalkan prosesnya seperti ini. Misalkan ada reseller menghubungi saya, gitu kan, mau daftar. Nah, nanti saya kasih link referral saya, gitu kan. Kasih link Hmm. referral saya, berarti dia nanti daftar. Terus kemudian nanti dia mendownload aplikasi. Nah, ketika dia mendownload aplikasi, nanti ketika dia masuk dalam aplikasinya langsung nanti dia berada di tim di bawah saya, gitu kan. Di agen kalau saya nama toko rame saya itu toko rame laris, gitu kan, laris triple S laris. Nah, gitu. Nanti dia langsung di bawah kami, terus kemudian nanti ketika dia sudah masuk, langsung saya masukkan ke grup kami, grup reseller gitu kan. Dia nanti langsung ada coachingan untuk berjualannya seperti apa gitu. Dan biasanya nanti juga ada mentoring dari mentor pusat juga gitu. Jadi enaknya di situ daftarnya gratis, gabung gratis, langsung bisa mengakses seluruh produk yang ada di toko rame. Kemudian nanti coachingannya pun juga gratis sih, gratis banget. Bisa kadang-kadang lewat Zoom, WhatsApp, Gmeet, nah Google Meet maksud saya, nah kayak gitu. Jadi enak banget. Jadi kita tinggal kayak kitanya mau nggak posting upload kayak gitu. Oh, Seperti itu sih. berarti bisnis ini emang benar-benar dari nol ya? Biayanya 0 rupiah. Emang sesuai judulnya untuk diskusi malam ini tuh cara cuan dari bisnis tanpa modal. Emang benar-benar tanpa modal itu gimana ya? Ini banyak orang di luar sana tuh pengen bisnis, tapi mereka pasti bilang kayak gini, gak mau bisnis. Soalnya kalau bisnis itu harus pakai modal. Padahal menurut aku ya, bisnis itu sebenarnya tanpa modal bisa. Modalnya cuma mau doang gitu. Modalnya cuma mau doang. Itu ada Andi Ghazali. Halo Andi. Kayaknya muridnya Miss kayaknya. Oh iya. Iya. Andi Ghazali. Jadi bisnis. Apa kabarnya, sehat ya Andi ya? Hai Andi. Jadi lanjut tadi Miss, bisnis itu tanpa modal tuh sebenarnya bisa ya. Sekarang tuh banyak banget anak-anak muda yang pengen bisnis, itu pengen ngasilin uang banyak, ternyata modalnya 0 rupiah. Nah, ya walaupun kita bisa bilang bullshit ya 0 rupiah, setidaknya nih biaya kuota, karena nggak posting tuh pasti pakai data ya kan. Tapi tapi itu semuanya yang paling mudah gitu yang kita lakuin tanpa harus gimana ya, nggak harus ngeluarin 1 juta rupiah dulu, harus 20 juta untuk bangun bisnis, enggak. Sebenarnya di zaman teknologi itu mudah banget kan. Di bagian ini kan namanya kalaupun nggak join bisnis kan tetap beli kuota.
untuk Iya, bener juga. pelayanan untuk agama. Mending sekalian aja ya. Nebeng aja. Nah, Nah, tips untuk cuan lagi nih, Miss, yang bisnis bisnis selain dari ini ada nggak, Miss? Siap, siap. Terima kasih atas ada sarannya untuk potong rambut. mau dipanjangin sampai Iya, ke sini, kaki sini. ini. Oke, gimana, Miss? Cuan lain nih dari bisnis tanpa modal. Jadi waktu itu, jadi kalau di toko rame itu kan dia itu target marketnya itu menengah ke atas gitu. Jadi harganya itu lumayan gitu, standarnya menengah ke atas kayak gitu kan. Nah sedangkan kebetulan target market saya itu ada juga banyak juga yang menengah ke bawah kayak gitu. Nah maka dari itu saya berpikir bahwa ketika ada orang, kadang-kadang kan kayak gini kan, ketika kita posting mas, kemudian ada orang yang nanya setting, ada nggak yang misalkan sepatu, ada nggak, ya nggak yang sandal ya, sandal yang harganya segini kayak gitu. Nah sedangkan itu ramai misalkan harganya itu di atas semua yang customer tanyakan gitu kan. Nah, jadi dari situ saya berpikir oh sepertinya ini harus nyabang nih ke bisnis lain yang memiliki produk bervariasi kayak gitu yang untuk orang itu nggak ada. Nah akhirnya saya join lah di bisnis yang lain gitu. Tapi ini sistemnya hampir mirip ya, hampir mirip seperti di toko rame. Nah namanya ini adalah aplikasi, pakai aplikasi juga. Aplikasinya ini adalah Evermost. Wah, apalagi tuh? Tahu nggak? Evermost ya. Jadi Evermost tuh habis kirain termos. Aplikasi semacam Shopee juga, terus Lazada dan lain sebagainya itu. Tapi dia nanti produk-produk yang dijual di sana itu adalah dari brand-brand yang sudah bekerja sama dengan Evermost. Jadi kita nggak bisa jualan di situ, yang bisa hanya brand-brand yang bekerja sama aja. Nanti dia di situ sistemnya itu kita semua itu reseller. Jadi di sini malah tidak ada level-levelan malahan. Jadi ketika daftar di situ jadi reseller kayak gitu. Nah di sini kita juga ada kode referral juga. Nah tapi ini sangat berbeda sekali dengan MLM ya. Ini kalau misalkan MLM itu kan kalau misalkan downline kita belanja gitu kan, nanti upline dapat ini kan, dapat bagian gitu kan, apa namanya, komisi gitu ya. Nah tapi kalau di berapa persen gitu kan, misalkan 10% mungkin ke berapa gitu. Atau kalau di Evermost ini tuh enggak gitu, dapat komisi tapi sampai cuma sedikit sekali gitu kan, cuma 1 tahun gitu, 1% doang gitu. Jadi begitu murni. Jadi kalau yang di Evermost itu banget kita harus jualan sedikit seperti itu sih. Tapi itu produk juga ya? Ini enaknya itu produk juga berarti? Apa? Produk juga? Produk juga sama, produknya fashion, perabotan rumah tangga. Kalau di Evermost itu lebih bervariasi lagi, fashion, perabotan rumah tangga, terus buku, kosmetik, banyak banget, furniture, elektronik, banyak. Oke. Nah, kemudian tadi ya lanjut. Nah, untuk joinnya itu tadi, untuk join Evermost sendiri itu dia gratis juga. Nah, kan 0 rupiah sudah bisa langsung jualan. Bahkan kalau di Evermost itu nanti dikasih modal bisnis malahan. Jadi ketika kita pertama kali mendaftar kan, itu tuh langsung dikasih voucher belanja 50. Enak banget. Waduh, mantap ya. Jadi Miss kayaknya tertarik banget kalau bisnis itu di bagian bidang produk ya. Sebenarnya kita agak sedikit bedanya ya. Kalau saya bagian affiliate marketing juga, cuman fokusnya ke
bukan produk tapi bentuknya jasa kayak gitu. Tapi nggak masalah, soalnya di 2020 saya pernah nekunin produk kayak gitu. Jadi nekunin produk 2020 dan 2021 awal 2021 udah mulai mikir ya udah deh nggak ikutin bisnisnya lagi, tapi ikutin apa ya, bisnis tapi yang berbentuknya jasa gitu. Ya lebih nyamannya ke jasa, mungkin sekarang merasa pengennya ke jasa aja. Nah gitu. Tapi sebenarnya ada konsep yang sama sih antara produk sama jasa. Itu kayak produk itu kan memang barang nyata, sedangkan jasa ini dalam bentuk ya apa yang bisa kita berikan gitu, servis atau layanan-layanan gitu kan. Nah jadi berarti sekarang yang Miss lakuin adalah palu gada, ya nggak sih? Palu gada itu kayak apa yang lu mau gue ada gitu nggak sih? Nah emang itu bagus nggak untuk anak muda sekarang pengennya palu gada gitu? Jadi kalau emang mau kayak orang sekarang nih, ya kalau orang sekarang nih mau fokus ke hijab aja gitu. Tapi kalau Miss pengennya yang kayak gimana? Nggak palu gada. Okay. Kalau memang di produk itu ada banyak sekali produknya ya, dan banyak. Tapi kita tuh bisa pilih. Kita bisa pilih produk apa yang mau kita jual. Nah, kalau saya sendiri fokusnya ke fashion aja. Fashion sama perabotan rumah tangga sih. Fokus ke sana. Jadi kalau untuk kosmetik sama yang lain-lain itu walaupun ada, saya nggak jual. Karena juga ya, karena kan kalau kita jualan produk kan harus punya knowledge produknya juga kan. Nah kalau semuanya harus saya ketahui, kemampuan saya juga terbatas. Tapi kedepannya bakalan ya, semuanya. Tapi kedepannya bakalan tetap nekunin fashion atau pengen nambah lagi, atau malah pengen cari side hustle yang lebih baik lagi, itu gimana? Kalau ke depan belum ada kepikiran apa-apa sih. Jalani aja yang ada sekarang. Oke, mantap. Penasaran nih, aku penasaran satu hal. Apa yang buku atau siapa panutan Miss mau ikutan bisnis kayak gini? Pasti setiap orang kayaknya punya satu orang yang pengen diikutin jalannya kayak gitu. Kalau saya sih jujur aja gonta ganti ya. Gonta ganti, siap. Hari ini nasar gitu ya. Tapi yang paling saya ingat ya, saya mulai belajar dropshipping, mulai belajar otodidak ya dari YouTube, dari mana-mana tahun 2019. 2019 itu saya ngikutin channelnya Bong Avan, tahu nggak Bong Avan? Nah itu dulu saya ngikutin YouTube, Instagram, sampai grup Telegramnya. Siapa tadi Miss? Terus setelah Bong Avan. Oh Bong Avan, ya saya tahu Bong Avan. Nah itu kan, itu ilmu dropshippannya keren banget. Nah habis itu kemudian di tahun 2020 ketika saya sekarang bisnis produk ya, bisnis produk berarti yang kita harus menonjolkan produk kita. Terus saya ketemu mentor lagi, namanya ini Dewa Eka Prayoga, tahu pasti yo, Kang Dewa. Oke, tahu. Aman. Tuh bukunya kan banyak banget kan, Iya. Tentang sukses reseller, terus habis itu WA marketing bla bla kan banyak banget itu. Terus itu sih kalau untuk terus semakin kesini semakin ketemu sama banyak influencer masalah finansial gitu kan. Nah salah satunya yang kemarin itu pas kamu upload Raymond Chin. Wah, Raymond Chin nih kayaknya. Oke. Ya. Di dunia bisnis sebenarnya bukan cuma sekedar pengen posting produk, mengetahui produk knowledge, bagaimana cara memasarkan bisnis. Satu hal yang menarik di dunia bisnis bagi aku sendiri adalah bagaimana cara kita bisa menjadi pribadi yang bertumbuh. Nah, di sini kan setiap orang biasanya pebisnis itu ngelihat buku ya. Buku kayak Raymond Chin itu aja bukunya banyak banget yang dia baca, ya nggak sih, Miss?
Emang kalau Miss sendiri nih senangnya baca buku bisnis apa? Atau ada buku satu buku yang bikin Miss tuh kayak pokoknya harus gelutin apa yang ada dalam buku ini? Gitu. Ada nggak sih? Kalau saya sendiri sih kalau buku kalau tentang bisnis ini sih belum ada satu yang menonjol. Kalau saya Nggak ada lebih satu. ke self improvement. Paling tentang reseller itu, self reseller, terus kayak closing B2B kayak gitu sih. Semuanya bukunya di WK Private. Oh, B2B sama B2C Masih bisa. ya. Jadi kayak memang hal yang sedang ingin saya pelajari sekarang ini, saya dan teman saya ya, saya dan teman saya yang di agen Tukorami itu memang bagaimana memanage reseller dengan baik kayak gitu, karena kami merasa sampai saat ini kami sangat butuh banyak belajar untuk mengelola reseller lebih baik lagi, karena ternyata dari segala perjalanan bisnis, mulai dari copywriting, terus bikin bahasa marketing, follow up dan lain sebagainya. Itu yang paling susah itu adalah memanage reseller, karena ketika banyak orang yang kita kita setir gitu kan, yang kita bina gitu kan, dan mereka semua itu memiliki pemikiran yang sangat berbeda, dan itu sangat susah sih untuk saat ini. Wow. Ya bener ya. Kalau di bisnis produk itu kalau mengelola orangnya yang paling agak sulit ya. Nah, di bisnis Missnya sendiri tuh sekarang kan bisnis mengelola bisnis tuh. Kira-kira ada pekerjaan utama kan pastinya. Atau bisnis adalah pekerjaan utama? Enggak lah. Ada pekerjaan utama. Pekerjaan utamaku apa ya? Atau semuanya Ya, pekerjaan nonton sendiri sampingan? lah. Oh iya. Mungkin yang nonton belum tahu kalau memang bisnisnya punya bisnis utama, pekerjaan utama. Atau Ya, semuanya udahlah. sampingan tapi menghasilkan uang banyak luar Nggak masuk biasa. dalam judul. Nggak masuk dalam judul, udah nggak usah. Tadi, oh iya. Tadi perbedaannya kalau untuk yang afiliasi itu seperti apa? Kalau dari bisnis jasa yang Sony punya saat ini. Oke, bisnis afiliasi yang sekarang saya yang gelutin nih, itu maksudnya. Iya. Yang saya bilang tadi, kalau saya lebih cenderung dan cocok itu kayak bisnis yang jasa ya, jasa atau saya nge-review suatu aplikasi yang biasanya orang itu sekarang kan maraknya bank digital ya. Jadi saya memanfaatkan momennya sekarang buat hype-hype-nya teknologi saat ini kayak metaverse atau games metaverse, gamify atau yang berkhusus dengan finance kayak gitu, yang kayak stok saham atau cryptocurrency atau bagian yang mana yang ternyata di situ tuh ada diselipkan sebagian mereka tuh kan mencari nasabah ya, mencari orang ya. Nah, dengan mencari orang, mereka tuh dapetin beberapa persenan gitu kan di situ. Jadi, oh, ya udah dapetin dari situ. Jadi kita tuh pengen ngedukasi masyarakat sebenarnya. Terutama aku pribadi pengennya ngedukasi buat mereka yang pengen belajar berinvestasi atau pengen cari cuan tapi jangan sampai tumpur gitu, karena udah banyak banget korban di sekeliling aku tuh, udah banyak banget teman-teman. Kemarin barusan itu mereka itu dia ini ditelepon sama Shopee, orang ini ditelepon sama Shopee dan dia tuh mau transfer gitu. Emang sistemnya sekarang untuk investasi bodong, terus juga sistem penipuan itu tuh marak banget, sehingga tugas saya merasa kayak terpanggil gitu buat ngedukasi ataupun belajar bareng buat sama mereka melalui konten atau apa itu, buat sebenarnya kita tuh perlu teliti dulu gitu. Makanya di situ bagian afiliasinya di sana. Misalnya sekarang dengan kemudahan teknologi, teman-teman yang belum tahu ya bisa jadi tahu gitu dengan konten-konten yang saya buat. Biar nggak salah langkah. Biar nggak salah langkah, bener. Gitu. Udah banyak banget. Ya, kemarin temanku kan
Nah, itu dia dulu pernah ngajakin kayak, ayo Son ikutan ini. Aku juga nggak percaya awalnya kan. Aku tipikal orang yang suuzon duluan nih. Kalau diajakin bisnis suuzon duluan tuh. Apalagi kalau bisnisnya gunain modal. aku nyari bisnis yang tanpa modal emang bener ya. Kayak nggak modal emang bener. Tanpa nggak modal emang. Jadi kalau ada yang ngajakin bisnis terus pakai modal gue suuzon duluan gitu ya. Jadi nah dia tuh ngajakin bisnis sampai 1 juta gitu apa ya registrasinya. Nah terus dia bilang 1 hari bakal dapat ratusan ribu nih, 2 hari dapat segini nih dia bilang. Aku mikir kayak gini, nggak ada yang ngasih yang sampai segitu banget. Ternyata bener, aplikasinya bodong, ditutup, uang dia habis. Jangan, jadi aku mikir sekarang kita itu pengennya adalah jadi generasi yang cerdas atau melek teknologi buat kedepannya agar kita tuh nggak mau dibodohin gitu. Karena penjahat cyber kedepannya itu makin banyak. Gitu sih. Makanya aku terjun ke dunia ini buat belajar itu dan mengedukasi. Betul. Dan apa ya, menariknya di dunia finansial, teknologi juga kan berkembang terus ya. Sekarang aku ngeliat pandemi nih, tingkat orang ke bank itu sebenarnya makin menurun, sehingga bank digital itu muncul buat nutupin itu. Sehingga aku ngeliat peluang, ya udah aku tangkap peluang ini buat mereka yang nggak tahu, aku edukasi. Ya benar banget sih. Ya kayak sedih banget karena itu sesuatu yang menawarkan keuntungan gede banget yang kayak kita pikir nggak masuk akal tuh kayaknya nggak mungkin baik-baik aja gitu. Pasti ada sesuatu yang beres pasti. Iya benar. Aku setuju Gitu, hal itu. masih tetap ini aja tergiur juga. Ya karena itu sifat manusia sih, sifat manusia yang mudah tergiur dengan keuntungan dalam waktu singkat. Kemudian dia mudah buat ini kayaknya lebih mudah deh nyari kekayaan dalam waktu singkat. Kayaknya aku cobain gitu. Padahal konsep uang itu bisa kita dapetin proses kan, pakai waktu kan gitu. Bukan dalam waktu singkat ada. Nah, itu yang dimanfaatin orang-orang luar sana, penjahat-penjahat di sana tuh gitu. Jadi ya macam-macam lah. Makanya tuh OJK kayaknya sampai sekarang tuh masih pusing ya kayak ngebanet mulu apa website. Jadi nah ini cybernya mereka. Jadi aku ngikutin beberapa grupnya mereka ya di Facebook atau apa tuh. Di dunia kayak gini nih, di dunia yang aku gelutin itu adalah aku bertarung dengan orang-orang yang sebenarnya dia juga Reaper tuh penipu gitu. Ya, Reaper jahatnya mereka itu adalah mereka manfaatin data orang buat keuntungan pribadi. Jadi misalnya aku Reaper nih, aku ngajak Miss Lala buat gabung. Nah, Miss Lala tuh pengen nanti kita gabung, terus nanti kita bagi 2 ya hasilnya ya. Misalnya 50.000 ya kalau udah daftar dapat ada di aplikasinya. Nah, si Reaper ini dia ngasih uang, akunya nggak ngasih uang ke Miss Lala. Dan aku ngeblok misalnya dari Facebook, Instagram misalnya atau Facebook, WA gitu kan udah di blok gitu. Dan aku hampir pernah ke arah ke sana, ke blok gitu ke mereka. Dan aku mikir satu, mereka minta password aku. Minta password. Nah, mereka tuh nuntun aku buat daftar kredivo. Kemudian daftar kredivo gitu kan. Kemudian mereka tuh bilang, biar aku aja mas, ini. Takutnya ribet nanti kalau aku jelasin. Aku bilang ke mereka, aku pemain juga, jadi silakan tunjukin caranya aja, aku bilang. Terus mereka tuh dia itu kayak ngotot gitu, susah mas gini dijelasin, mending saya aja mas tinggal isi aja ini nomor HP-nya terus passwordnya apa OTP-nya apa password apa gitu dia bilang. Aku mikir satu, nggak mungkin ini orang ngapain minta password aku gitu. Jadi ini orang jangan-jangan mau minta akun kredivo aku sama passwordnya, dia mau ngambil data aku yang minjem. Kan kredivo kan pinjaman online kan, sekarang marak kayak gitu. Jadi yang harus bayar aku, dia yang minjem, dia yang ngambil uangnya, aku yang harus bayar jadinya sama orang yang minta pembayar itu ke aku jadinya. Itu harus hati-hati. Kamu tuh kenal nggak sama orang?
Tapi kadang ada orang baik juga di sini. Kayak emang orang tuh mau niatnya mau daftar ke kita. Nah, dia ngikutin gitu alurnya. Dia ngikutin alurnya. Nah, kalau kita udah ini ya kita kasih hak mereka gitu aja. Ada yang memang baik kayak gitu. Maksudnya dia ngikutin alurnya. Nah, bagian yang enggak ini sebenarnya kita harus punya siasat sendiri buat ngatasin dia. Sekarang kan di sini tuh banyak sih. Apa ya? Banyak ya orang di luar sana tuh berebutan untuk ikut kayak ginian. Tapi penipunya juga banyak. Emang harus hati-hati. Seremnya di situ sih. Apalagi kalau kita berhubungan sama kredipu, apa ya, aplikasi pinjaman-pinjaman online. Itu data-data kita jangan sampai kesebar ke mereka sih. Takutnya Dompetku. mereka tahu password kita yang disuruh apa nanti. Kita yang minjem jadinya. Mereka yang dapat duit. Hati-hati sih. Nah, kalau sendiri kan ini kan kita tuh bahas aplikasi ya, kayak gitu ya. Kalau misalnya toko rame yang tadi Evermost itu udah ada di Play Store sih, berarti udah terjamin, udah wajib banget buat yang mereka yang pengen ikutan bisnis mulai dari nol ya, bisnis dari nol itu sebenarnya banyak banget. Kemarin aku dapat insight menarik dari memberku, Miss. Dia bilang dia adalah jasa agen sleep call. Tuh sleep call nggak sih? Sleep call ya. Jadi kayak aku mikir satu hal, aku nggak mikir ternyata dunia sleep call itu bisa jadikan bisnis ya. Sleep call apaan sleep call? Sleep call. Jadi sleep call itu kayak aku pernah buat kontennya di Instagram. Aku bilang ini daftar yang bisnis yang kira-kira selama ini tuh kita nggak tahu. Itu sleep call. Nah sleep call itu kayak orang cerita sambil ketiduran. Misalnya cowok itu agen sleep call. Nelpon cewek misalnya jadi customernya. Terus cewek ini terserah cerita apa aja ditanggapi sama cowoknya kayak ala-ala pacaran. Pacar tuh nelpon terus sampai ketiduran malam-malam kayak gitu. Itu kan sleep call namanya. Oh ya. Nah itu dijadikan bisnis. Call. Iya sleep call. Itu dijadikan bisnis. Kayak ya di Indonesia ya emang banyak ya orang. Nah itu kan aneh kan. Tapi kayak ada gitu ternyata. Jadi ya bisnis itu hal-hal yang nggak kita duga tuh ternyata bisa gitu. Sleep call tuh contohnya ya. Kan di luar sana tuh banyak orang kesepian ya, kesepian kan. Terus mungkin butuh tempat curhat, cuman nggak tahu mau nyurhat di mana ya. Sleep call dia mereka jadinya mainnya. Iya kan? Bener. Nah, terus ada juga bisnis yang aneh. Jadi kalau kita tuh misalnya di tahun baru jomblo itu nggak ada pacar tuh ya, nggak ada pacar kan. Terus tiba-tiba pengen pacar, tapi disewa. Terus atau pengen ngajakin jalan-jalan suatu kota, walaupun nggak kenal, kayak ada yang nemenin jalan gitu. Boncengan gitu, walaupun kita nggak kenal sama orang, itu jadi bisnis ternyata. Hal yang aneh-aneh menurut aku weird gitu. Gak kebayang nggak, Bis? Healing mereka kayak gitu kayaknya, cara healing. Iya, banyak itu. Ada juga yang aneh juga tuh kayak bisnis, dia itu malah balasin chat gitu, kayak ya, balasin chat orang. Jadi bisnis ya, aneh ya, balasin chat. Itu mah admin sosmed. Iya, admin sosmed, tapi bukan admin sosmednya, dia cuma kayak ngebalasin chat aja. Itu dibayar dolar tapi btw. Nah ini sebenarnya banyak banget peluang bisnis tanpa modal HP doang tuh banyak banget. Tinggal kitanya aja ya, mau gerak atau enggak. Mau atau enggak berbisnis kayak gitu. Kalau di luar negeri kan hal-hal yang kecil misalnya kayak apa ya dulu tuh jasa bersih itu bisa. Jadi misalnya nih kesibukan di luar banyak, nah nggak bisa bersih rumah, telepon aja, ntar ada yang bersihin rumah beres, tinggal dibayar. Aneh ya? Ya kan di sini juga ada GoClean. Ada bisa ya? GoClean ya? Ada GoClean. Oh yang Gojek itu tah? Itu ada. Iya ya.
Ternyata hal-hal yang itu mah mas banyak. sederhana ya. Nah, ada lagi satu yang mungkin kayaknya ngakak ya. Bisnis aku sekarang aku gelutin juga, yaitu siram tanaman, tau gak sih? Apa? Siram tanaman. Siram tanaman. Siram Shopee. tanaman. Iya. Mau Karena aku tanaman bisnisnya tuh gak siram. ada yang nyiramin. Jadi bisnis siram tanaman ini kayak gini. Jadi aku gabung di komunitasnya, komunitas siram tanaman di Facebook. Ada. Aku pikir ngakak pertama kali, aku pikir kok ada komunitas siram tanaman. Jadi aku cuma ngasih linknya aja. Ngasih linknya aja, terus mereka nyiramin, ntar aku nyiramin balik gitu. Jadi kerjaan aku pagi-pagi ya nyiram tanaman, tapi bukan di nyiram tanaman offline tapi online. Dan itu hal-hal yang tanaman tetangga. Iya bener siram tanaman, bukan siram tanaman tetangga tapi siram tanaman online ternyata. Terus ada juga yang aku mikirnya di Shopee ya. Nah tadi aku ketemu main mobilan barusan sebelum live ini aku ketemu mainan aplikasi baru. Ternyata aku cuman jadi tukang parkir gitu, tukang parkir doang di aplikasinya. Terus aku tuh dibayar. tukang parkir, bener tukang parkir doang. Makin aneh ya. Ada aplikasi. Jadi itu pertama aku dikasih mobil satu. Terus aku mobilnya tuh mutar-mutar doang di aplikasinya tuh, mutar. Terus aku parkirin satu, mutar lagi dia parkirin satu. Terus nanti mobilnya aku gabungin jadi level 2, level 4, level 5. Terus aku dibayar ternyata menggabung-gabungkan mobil itu, kayak membenari mobilnya sendiri. Aku pikir kok aneh banget ini permainannya. Tapi tuh dapat rupiah ternyata. Halo pisang kremes Mamang. Ya, ini temanku. Ini temanku keren banget. Ini pisang kremes Mamang nih. Dia temanku angkatan 16 ya. Jadi dia sekarang punya pisang kremes. Ya, pisang kremes di Tungkal di daerah Jambi ya. Itu dia. Wah, luar biasa dia. Emang bisnis kuliner ya. Dia bisnis kuliner pisang kremes. Itu kayaknya udah beberapa cabang. Keren banget. Nah, kalau bisnis sendiri ini tipikal yang lapangan atau orang mana nih? Maksudnya kan kita ada yang orang lapangan, ada yang orang dalam rumah aja. Kalau aku tipikal yang orang dalam rumah kayaknya nih, Miss. Bukan tipikal orang lapangan kayak. Dulu pernah di lapangan juga sih. Pernah punya pengalaman di lapangan juga. Iya. Tapi setelah pandemi 2020, berubah aja deh. Kayak ini. Nyaman di rumah ya. Jadi enakan di rumah aja. Ya, sama sih. Tahun 2020 itu tahun penuh dengan makna deh menurutku ya. Kalau orang banyak tuh kayak mereka semua kayak jatuh di tahun 2020, kayak jatuh terus itu kayak terdampak sampai kayak sedih banget, kehilangan segalanya. Tapi bagiku tahun 2020 itu sangat berharga. Kalau nggak ada tahun 2020 yang kita semua dirumahkan itu, mungkin aku nggak akan mulai bisnis kayaknya. Gitu sih. Iya, kayaknya iya. sih. Benar. Karena kan waktu itu kita sering di rumah kan. Jadi dan waktu itu juga tuh kayak mulai booming gitu loh. Semua yang serba online, serba digital, mulai booming gitu. Nah, itu dia yang sebenarnya aku manfaatin juga ya. Bersyukur sekali sih dengan tahun ini. Ya. Dulu awal 2020 itu mikirnya kalau pandemi itu emang aku ngelihatnya dari perspektif negatif aja gitu, kayak kan 2020 baru keluar ya baru di wisuda 2020 awal, tapi bukan angkatan corona karena corona itu di Maret, sedangkan aku wisudanya Januari. Jadi pas itu juga lowongan kerja itu turun semua karena ada corona tuh, kayak semuanya di PHK ya nggak sih, mikir kayak waduh kita semuanya dirumahkan, akhirnya banyak yang gulung tikar, bangkrut dan sebagainya. Nah tapi satu hal, ternyata 2022 sekarang aku punya sebuah pemikiran hikmah di tahun 2020 itu, yang merubah pola pikirnya adalah di 2020.
pola pikir aku. Sehingga mau nggak mau harus terjun ke bisnis di tahun 2020. Oh ternyata kayak gini ya terjun ke bisnis gitu. Yang dulunya juga orang lapangan, maksudnya ke rumah-rumah gitu ya, mempromosikan produknya. Emang harus mengeluarkan urat malu yang benar-benar dikeluarin. Karena apa ya, mempromosikan itu kadang ditolak, kadang memang benar-benar bikin apa ya, Banget. kesel tuh ada gitu ya. Atau emang kayak Ya kamu diremehin tahu nggak? orang terdekat pun ada. Ada diremehin orang terdekat pun ada. Aku potong dikit ya. Dulu Iya. tuh bahkan aku sampai kayak pernah kan aku juga promosiin barang gitu kan dari rumah ke rumah gitu. Nah kebetulan kan udah kelihatan gitu loh dari jauh, oh ada yang bakalan promosi ini. Jadi itu sebelum aku masuk ke rumahnya si ibu itu, aku masih keluar dari rumah sebelah mau ke rumahnya ibu itu. Belum juga sampai depan pintunya itu udah langsung tutup pintunya. Gila gak sih, langsung jelek banget. Ya Allah, itu yang Iya benar. ingat. Aku pernah di posisi itu juga. Di mana ya? Kayak langsung dia bilang, nggak beli gitu. Aku belum melangkah ke rumahnya langsung dibilang, nggak beli gitu. Tapi sebenarnya pengalaman sih kayak waduh benar-benar sakit benar gitu. Kita tuh belum ngomong A gitu tuh langsung kayak enggak. Di rumah orang lain aja gitu. Iya bener. Iya itu Sekarang 2020 emang jadi benar-benar lucu penting sih. banget ya. 2020 tuh hikmahnya tuh besar banget benar-benar. Ngajarin buat harus legowo, harus kayak ya lamaran kerja kemana-mana udah dilakuin gitu ya. Tapi nggak ada satupun yang diterima karena ya pandemi, akhirnya mutar haluan ke bisnis, harus kayak gini, harus terpan ini itu banyak banget. 2021 mulai bangkitnya 2021. 2022 mudahan lebih bangkit lagi ya Miss ya gitu ya. Toko rame memang toko rame yang benar-benar laris. Rame bareng-bareng, sukses bareng-bareng. Iya itu. Laris rame-rame, sukses rame-rame. Wah mantap. Ramat Donili. Oke. Nah kayaknya ini diskusi kita yang udah menuju ke sesi terakhir Miss. Mungkin dari Missnya sendiri punya pesan-pesan buat yang nanti bakalan aku ini ya bakalan tetap ku cantumin ke Instagramnya aku dan juga ke YouTube aku. Nah buat Miss sendiri saya kasih waktu buat nyampaikan pesan buat mereka yang pengen cari cuan modal nol alias gratis, modalnya nggak ada tapi pengen dapetin uang, itu gimana Miss? Nah intinya pertama adalah harus action ya. Pertama tuh yang penting adalah action. Kemudian yang kedua itu kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Jadi sebelum benar-benar terjun ke dalam sebuah bisnis yang mau itu nol tapi menghasilkan, itu harus memperdalam keilmuan kita dulu. Kita harus memperbanyak informasi kita yang valid nih. Dan yang ketiga harus mau belajar. Itu sih yang paling penting. Karena kalau kita nggak mau belajar, apa yang mau kita gunakan untuk melangkah ke depan. Karena zaman ini semakin ke depan tuh semakin nggak terduga. Jadi kita tuh harus selalu mengupgrade keilmuan kita dan informasi-informasi yang terbaru. Harus banget. Itu aja sih. Dan jangan lupa action ya. Jangan nunggu, jangan kelamaan mikir, langsung action aja. Oke benar setuju tuh. Bagian terakhir gue gagal ketika sudah action kemudian gagal, nggak masalah, daripada nggak pernah action akhirnya nggak tahu, nggak pernah merasakan gagal. Iya benar setuju banget. Jadi intinya adalah kalau mau bisnis mulai dari nol, pengen tahu atau pengen dapetin income atau pengen berdampak, yang mulainya bisnis dari nol. Apalagi kalau nggak punya modal, ya nggak sih Miss? Jadi intinya adalah gunain privilege kita semuanya. Kalau lo punya handphone, ya handphonenya digunain buat bisnis tanpa modal. Kalau misalnya punya laptopnya juga digunain. Apalagi kalau udah punya motor, mobil, wah itu udah mantap banget dah. Oke Miss, makasih banget udah diskusi ya, kali ini. Harus benar-benar bisa memanfaatkan peluang yang ada.
Siap. Makasih banget udah buat diskusi hari ini dan keren banget saya dapat insight yang Oh ya, keren. terima kasih juga untuk Juga buat belajar bareng nih sama account Sony Chopper yang sudah mengundang saya pada malam dalam diskusi ini. Sangat memberikan ilmu baru juga untuk saya. Terima kasih. Waduh. Terima kasih banget Miss Laila. Semoga jumpa lagi di diskusi selanjutnya ya. Karena masih banyak yang hal ini ditanyakan dan mungkin di luar dari ini. Dan buat kalian yang belum follow Miss Lala, silakan follow Miss Lala juga. Dan sekian dari kita berdua ya Miss ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Miss, selamat malam.